Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Purwanto dari saya LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan NIM 2545363277. Satuan pendidikan dari SMKS Darul Falah Sukoharjo Ponorogo. Berikut kami akan menyampaikan pembelajaran terkait dengan teks hasil observasi di kelas 10. Akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkembang, bisa belajar lagi dengan bahasa Indonesia. Yang kemarin kita sudah ada pelajari teks manusia, kita sudah mempelajarinya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan observasi. Tapi sebelumnya, ya karena jam sudah jam kedua ini, saya harus mengabsen dulu mahasiswa kalian. Ada yang masuk? Ada? Ya. Alhamdulillah ya, ada. Ada, alhamdulillah. Oke, sebelum kita awali pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas atau salah satu untuk pimpin sebelah. Amin, alhamdulillah. Ini hari ini kita melakukan observasi. Dari observasi ini kalian akan paham bagaimana sebetulnya di seharian ini kita sudah melakukan. Cuma kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan dalam keseharian. Ketika kalian dengan ibu kalian beli jilbab, kira-kira kalian apa tidak? Amati. Kenapa kalian amati? Nah, kan ada bagus banyak kainnya bagaimana, harganya berapa. Itu kira-kira masuk pengamatan atau tidak? Nah, itu namanya observasi. Sebetulnya teman kalian memilih teman untuk ini bagaimana, itu juga observasi. Oke. Jadi observasi ini adalah pengamatan. Sebetulnya kita lakukan seperti biasa, ya seperti biasa aja. Ya. Terus cuma hari ini kita melaporkan secara tertulis. Ya. Kenapa tertulis? Karena kalau kalian kita ngomong, tidak ada tertulis, tidak ada buktinya. Menggunakan itu, cuma kalau makanya sebetulnya setiap hari kita itu mau observasi, pilih jilbab, pilih baju dan lain-lain. Cuma kita tidak sehari-hari kita tidak menuliskan. Hari ini kita belajar di sana akan menuliskan. Bagaimana nanti kita akan melaporkan, ya, melaporkan. Oke, itu yang kita lakukan hari ini. Kalau secara teoritis ya begini, teoritis kita nanti apa itu observasi yang ada sampaikan tadi. Ini kalau kita secara di buku, pernah kamu ketika kebun binatang gitu, sama seperti yang saya sampaikan kalian, pernah nggak dengan orang tua ke pasar, terus kalian memilih di Pondok Darul Falah, pasti itu observasi. Sehingga dari observasi kira-kira apa yang hasilnya? Kalian setelah memilih, setelah mengamatan, berarti setelah itu apa? Melakukan sesuatu. Nah, observasi ini adalah nanti gunanya untuk mengambil keputusan, ya, mengambil kebijakan. Sama kalian nanti di dalam kehidupan sehari-hari,
2 tahun, 3 tahun berangkat kok. 4 atau 5 tahun kan observasi. Observasi mau pulang dulu. Pulang hubungan calon suami. Pengamatan dan penelitian ya. Nanti silakan nanti ada yang menanyakan. Bedanya apa toh pengamatan dan penelitian? Kita kan mengamati. Sama kalian nanti setelah lulus juga nanti mau kemana? Kan juga observasi. Jadi seperti itu kalau kita mau observasi. Dan ini langsung aja kembali secara gratis teks yang berisi penjabaran umum tentang sesuatu yang berdasarkan pada hasil pengamatan atau observasi secara langsung. Teks ini menggambarkan atau mendistribusikan suatu objek baik benda maupun hewan, tumbuhan atau fenomena alam secara faktual dan objektif. Nah, jadi setiap hari itu kita sudah melakukan namanya observasi di banyak hal yang kita lakukan, baik mengamati sebuah benda, sebuah hewan, sebuah apa yang kita lihat itu namanya observasi. Nah, hari ini saya ulangi lagi, hari ini judulnya teks laporan hasil observasi. Kalian nanti ending akhirnya melaporkan secara tertulis. Terus isinya seperti apa gitu? Nih, jadi ciri-ciri yang pertama, nah, ketika kalian tadi ke pasar dengan ibu kalian, berarti kalian ngomongnya itu biasanya bohong atau tidak? Kira-kira bohong kan? Ini jilbabnya kayaknya tipis. Kira-kira ngomongnya jujur enggak? Jujur. Berarti sama dalam bahasa melaporkannya juga harus bersifat objektif sesuai dengan fakta. Ya, itu. Jadi ngomongnya kalian, maaf kalian telepon ke orang tua bilang, kalian Bu, baju saya sudah besaran. Bisa. Ya, bajunya bohong. Ngomong kebesaran berarti ya ngomong melaporkan, mendistribusikan untuk baju saya tak lihat kalau terus gangguan. Ngomong benar. Ya. Jadi intinya berarti isinya yang pertama itu objektif. Objektif itu kalian dengan yang dilarang bicaranya atau yang disampaikan sama-sama paham, tidak membohongi. Ngomongin bajunya tipis, ya tipis, bajunya kecil itu ya kecil. Jadi tidak ada pembohongan di sana. Jadi laporannya nanti isinya yang pertama ada objektif. Nah, objektif itu apa adanya sesuai dengan yang diamati, tidak boleh memasukkan pendapat atau opini pribadi. Ketika kalian ke pasar ngomong Bu, ini bajunya berpisah ya. Saya terlalu kecil karena saya sekarang banyak makan dan lain-lain itu ya, jadi dilakukan secara positif. Sama juga kalian seperti kemarin sebetulnya kemarin saya mau tugaskan bisa ketika Indonesia ini di keraton kalian bisa mengamati keraton itu seperti apa, di sana ada apa. Di sana ada apa yang dilakukan itu sama juga. Ya, sifatnya harus sama adanya, tidak boleh membohongi. Itu terkait dengan ciri-ciri tes apa? Yang pertama objektif. Objektif kebalikannya apa? Subjektif. Ya. Objektif kebalikannya apa? Subjektif. Kira-kira sama enggak fakta dan opini? Beda.
Bedanya apa? Ada nggak bedanya apa? Pengalihan saja. Bedanya apa kira-kira? Seperti biasa. Fakta? Kenyataan sebagai kenyataan. Kenyataan. Kalau pendapat? Belum tentu. Pendapat atau perspektif atau pandangan kalau fakta ini semuanya ada sesuatu dalam semua orang meyakini bisa benar, bisa benar, bisa salah, semua sama. Ya. Tapi ketika pendapat itu ada yang membenarkan, ada yang menyatakan. Sama nanti ketika naik observasi itu ketika observasi ruang taman sekolah, ada pohon palem-palemnya cuma satu. Kita ngomong enggak, pendapatnya palem kira-kira ada 3. Pohon palem kira-kira ada 3. Misalnya diperkirakan ada bunga kamboja dan lain-lain. Ya. Ketika kita ngomongnya fakta, di sana ada 1 pohon palem, ada 2 pohon kamboja itu. Ya, jadi kalau masih kira-kira atau perkiraan masih namanya apa? Nah, itulah ciri yang pertama, yaitu harus objektif, bukan subjektif atau pendapat. Kenapa? Hasil observasi ini nanti bisa untuk acuan. Kalau kita hanya pendapat saja, otomatis kita nanti tidak akan dipercaya. Ya, jangan percaya. Ketika kalian nanti menjadi konsultan, ya konsultan, konsultan menjadi salah satu pimpinan daerah, ya, bisa observasi. Kalau Ponorogo, kalau observasi berapa persen, misalnya di sini ada kita namanya tanah, makin dari Bupati Ponorogo. Kalau observasi satu desa saya ini berapa orang yang kalian tanyai data. Oh, ternyata dari 360 desa di Ponorogo, 80% sudah mengenal tanah. Nah, hal itu dibuat jadi fakta. Nah, kalau pendapat nanti kita nggak bisa beda. Kalau fakta itu berarti makna nanti berpotensi untuk bisa didapatkan. Ya, kalau itu karena observasi nanti hasilnya mengambil kebijakan. Harus objektif. Enggak, kalau nanti menjaga di dunia kerja menjadi konsultan tidak fakta, juga akan laku. Sama seperti kalau kalian observasi, di sekitar berapa potensi apa yang diambil. Kalian mengamati, bakso kira-kira ada berapa jumlahnya di Garda Kepala? Masih ada 3. Dengan jumlah rasio guru, ustaz, terus santri, berpotensi masih beli bakso lagi. Faktanya masih banyak anak-anak yang COD, akan gitu. Tuh, jadi fakta yang disampaikan berarti konsultan kalian menjadi nanti konsultan perdagangan. Di Garda Kepala bisa dilakukan penelitian makan bakso dan lain-lain. Sama Indonesia lagi ya, di situ di Hadi sama Hadi juga observasi. Di situ ada toko grosir. Mana toko grosirnya? Ini. Akhirnya beliau mendirikan grosir di depan masjid. Itu objektif. Kalau nggak objektif, ya akan dipercaya. Jadi kalau kita ngomong di peluang kerja, nah ini bisa menjadi peluang kerja pada nanti. Sendiri konsultan ekonomi, konsultan pendidikan, konsultan politik bisa. Politik berarti pilkada, pilpres, kalau ekonomi penempatan. Tuh. Oke. Yang berikutnya faktual. Fakta itu bisa dibuktikan dengan kebenarannya. Berarti orang ngomong, ini kamu ada pohon palem. Oke. Terus semangat ya. Oke, menyatu.
Silakan, ada yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Ustaz mau tanya apa perbedaan antara fakta dan opini? Ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Cuman kadang kadang kita itu, kadang lupa ingat. Fakta dan opini jelas bedanya. Contoh ketika kita ngomong hawa, ya, hawanya hari ini dingin atau panas? Panas dingin. Secara umum jam-jam segini panas atau dingin? Panas. Ketika ngomong panas berarti Fakta. tapi ada yang bilang dingin berarti apa? Opini. Kira-kira yang bilang dingin kenapa? Sakit. Sakit hati itu sakit perasaan jatuh. Ya, berarti kalau kita ngomongin panas secara umum berarti kan fakta. Ini juga panas. Itu terkait dengan. Nah, kembali ke faktual. Faktual ini ketika ngomong panas berarti panas hari ini ya. Panas saat ini. Yang kedua. Kalau besok jam segini dilalah apa itu mendung mau hujan berarti hawanya apa? Dingin. Bisa menjadi berupa fakta yang dingin karena ada hujan. Ya. Karena ada faktor alam. Hari ini panas berarti karena ada mendung tidak ada hujan berarti hawanya panas. Itu fakta. Ya. Faktual maksudnya faktual hari itu diambil sampelnya. Ya. Hari itu data itu diambil. Itu namanya faktual. Jadi, di ini jam 9 sampai jam 10 hawanya panas. Elemen dengan temannya akhirnya. Ya, kemarin dingin hujan. Jadi, maksud dan faktual itu sesuai dengan fakta data itu diambil. Ya, fakta itu diambil. Itu namanya apa? Faktual. Jadi, faktual ini terkini. Ya. Jadi nanti kalau observasinya istilah mengadakan observasi hari ini, terus nanti siang ada lagi observasi. Nah, mana yang lebih yang benar? Istilah tergantung situasinya. Oh, dia di jam 9 observasi lapangan, panasnya sekitar 60 derajat, enggak 1 derajat gitu. Itu berarti disesuaikan waktu dan tempatnya. Terus ada lagi disusun secara sistematis. Jadi disusun secara apa namanya ini? Ini secara apa? Struktur yang jelas. Pena yang ngomong urut atau urut. Jadi ketika melaporkan dari awal sampai akhir itu urut ya. Tidak ngomong orang tidak kembali. Istilahnya kalau kita biasa ulang-ulang ya. Itu namanya. Jadi ketika melaporkan juga melakukan apa adanya, rinci, urut. Nah, terus lengkap dan menyeluruh. Informasi disajikan semua aspek dari objek yang diamati tidak memuat yang lain. Ya, berarti menyeluruh. Pemain kelas ini ya jendelanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 plong sebutkan. Satu plong berapa ada berapa kotak pun juga. Terus gambarnya ada yang besar, itu menyeluruh. Jelaskan semua. Jadi orang akan paham kelas ini ruangannya ini. Jadi orang nggak usah kesini dan tahu. Terus yang terakhir kesimpulan atau saran. Jelas ini ya. Saran atau kesimpulan ini tinggal dari hasilnya. Ya. Atau istilahnya ada kebijakan. Jadi setelah kalian memaparkan tinggal objeknya ya. Atau tinggal yang diamati yang diobservasi. Bisa masuk kesimpulan, bisa masuk ke saran. Contoh tadi kalau kita ngomong ke
pilkada, kita nyebut kita misalnya makanan, 80% bisa Ponorogo menyatakan dari kesimpulannya Pak Nanang bisa diajukan atau disarankan menjadi kepala daerah bupati kan itu. Sama ketika kalian nanti di pasar ke muter-muter kali ibu kalian, kalau kalian muter-muter ambil dibagi harganya 300, ada diskon 50, tapi kayaknya tipis. Itu ya itu, artinya saran loh. Ya jadi bu, ini aja. Ya, jadi nah ini menyajikan data dan deskripsi bukan itu lagi satu kesimpulan. Ya, berarti itu sama. Jadi setelah itu disarankan. Nah, gunanya observasi seperti mengambil sebuah keputusan. Itu yang kita lakukan. Nah, ini ada lagi ngomong struktur. Ya, ya nanti ada 3 materi. Ada yang ciri-ciri struktur sama kebahasaan. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya? Ada? Oke, itu ya. Ini yang akan cepat nanti kita tidak lama dengan debat kita saja. Struktur pertama, pernyataan umum. Ini nggak bisa kita baca banyak. Pernyataan umum berarti tadi ketika kalian mau, contohnya mau beli jilbab, berarti ngomong mukadimahnya ya. Kalau kita ada di bodoh, mukadimahnya dulu. Itu atau rayu. Ya, itu pernyataan umum. Jilbab saya sudah besar. Satu paragraf biasanya di awal paragraf. Ya. Memang pendidikan objek tersebut secara singkat menyebutkan nama atau artinya atau ilmunya atau klasifikasinya. Ngomong juga terus ini kan ini yang proper bukan. Bukan perusahaan saya ini kemarin tata laku sobek. Nah, itu namanya dalam pernyataan. Itu secara lisan, tapi secara tulis nanti lebih disebut lagi. Tapi yang mana warnanya apa, tingginya apa itu. Oke, ini lanjutnya di sini bagian. Kalau di sini tadi, kalau kita objeknya lebih rinci lagi, misalnya ada pohonnya tingginya berapa meter. Nah kan kita tidak mungkin harus itu jumlah daunnya 100 ada mungkin. Yang mungkin. Kita bisa sampaikan jumlah pohonnya berapa, sedang apa, sedang berbunga atau sedang berbuah atau belum berbuah. Yang mungkin kita akan menulis, bisa sih kita akan merinci. Pohon paling di depan jumlahnya 1.200 daun. Itu kalau kita saksi nanti. Tapi tidak, karena punya mudaratnya, tidak ada fungsinya. Hasilnya atau sananya untuk apa? Gitu. Jadi dalam hal ini perincian yang ada akan digunakan untuk apa? Kalau menyebutkan daunnya ada daunnya kering itu boleh. Tapi kalau nanti arahnya observasi yang lebih detail, lebih rinci. Nah, kalian ini masih singkat-singkat aja. Kita ini, pohon mangga memiliki akar tunggal yang kuat. Ketika ini tidak ada akar tunggal, kira-kira siapa nih akar tunggalnya? Apa ibu kok tahu akar tunggal? Berarti sifatnya akar, sifatnya pohon. Wah, akarnya tendang atau yang kita istilahnya tendang. Berarti dilihat. Terus daunnya berbentuk panjang dengan ujung putih. Nah, buah mangga memiliki kulit berwarna hijau atau kuning ketika matang. Itu berarti kan nggak mungkin begitu daunnya. Terus deskripsi manfaat opsional dilihat. Jadi bagian ini menjelaskan tentang fungsi atau kegunaan atau manfaat dari objek yang kita amati.
ini. Jadi sama nih kita kalian mau ngomong jilbab terakhir itu jilbab itu warnanya kusam, kusam satu kalau kita ngomong jilbab. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Tetap semangat lagi? Ya? Lagi, tetap semangat yuk. Tetap semangat. Karena kalau kita nggak semangat, apa yang kita sampaikan nanti benar itu saja. Oke, kita lanjut saja dan kita lebih ini terkait dengan bahasa. Nah, karena kita menulis bahasa, karena bahasa berarti kita ada penggunaan bahasanya. Kata benda nominal jelas ya, berarti sebagai objeknya penelitian. Di situ ada namanya kata benda, titik, sekolah, tangga, pensil, dan lain-lain. Itu kata benda objek atau yang kita observasi, ya, menggunakan kata benda. Terus ada superbal, kata kerja, untuk menjelaskan tindakan, memiliki, hidup, tumbuh, dan lain-lain. Itu kata kerja. Ada lagi bahasa adjektif. Sebetulnya tanpa kalian pelajari, otomatis ini akan melekat dengan apa yang kalian sampaikan. Ya, otomatis. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu jenisnya apa ini kalimatnya, frasanya apa. Gitu. Jadi ketika kalian menanyakan tadi saya itu lagi, itu jilbab saya sangat kusam. Oh, dari ini sudah ada bahasa adjektif pada sifat sangat kusam. Jilbab itu sudah warnanya pudar. Nah itu. Terus ada lagi kalimat definisi, menjelaskan. Ada kalimat menjelaskan. Tetap nanti secara otomatis seusia kalian sudah bisa menuliskan. Cuman kadang kita ulang lagi karena kalimat definisi sudah diajarkan sejak SD. Nah, penggunaannya ada kalimat definisi menjelaskan, ada deskripsi menggambarkan. Kalau tidak menggambarkan otomatis orang akan tidak paham. Karena nanti tentunya menggambarkan lagi contoh taman ada alam, ada rumput, ada tempat duduk dan itu menggambarkan. Ada pertanyaan? Yes. Ini ada gambar ruang perpustakaan. Dan sekarang berarti ketika kita ada gambar atau kita sebetulnya kita harus ini kalau lebih nyamannya kita berkunjung. Kalau waktunya kita tidak bisa, kita tampilkan gambar bagus. Ya. Kalau kita melaporkan seperti ini, berarti kita harus membicarakan, menuliskan apa adanya. Nah, di ruang perpustakaan ini kita bisa membuat teks observasi. Sebelum masuk ini, ada yang mau tanya bedanya observasi sama penelitian? Saya tanya. Sudah tahu belum? Kalau belum saya akan lagi bedanya penelitian sama observasi. Apa? Bilang aja. Jelas ya Pak belum? Bedanya observasi sama penelitian. Kemudian, ya belum? Ya. Yang lain ada yang belum? Sudah. Saya tanyakan kembali. Saya jawab. Kalau penelitian berarti kita
Apa ini? Meneliti. Kalau kita meneliti berarti kita apa ini? Mengamati atau menguji coba? Mengamati atau uji coba? Ini apa uji coba? Berarti kalau penelitian kita melakukan apa? Uji coba. Kalau observasi hanya mengamati. Itulah bedanya observasi sama penelitian. Kalau kita ngomong penelitian, ingat bagaimana kondisi atau kekuatan dari meja. Itu baru kita ngomong penelitian. Kita udah coba, oh kayunya banyak apa, pokoknya berapa itu penelitian. Kalau observasi berarti kita mendeskripsikan dan menjelaskan ruangan yang ada. Ya. Itu terkait dengan namanya ini contoh belakang. Saya butuh satu apa ya? Saya membaca. Kamu baca? Baca ya? Oke, sini baca. Betul. Itu mendiskripsikan atau hasil observasi perpustakaan seperti itu. Jelas ini ada 3 paragraf. Yang pertama tadi apa? Pernyataan umum. Ya, secara umum. Jadi perpustakaan sekolah adalah suatu sarana itu secara umum. Baru yang kedua definisi bagian. Ini mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan perpustakaan gambar tadi secara umum seperti itu. Jadi ini lebih merinci lagi boleh. Karena ini singkat seperti ini. Ini boleh 3 bahkan 4 paragraf boleh. Sebanyak-banyak yang di sini. Karena rincian, merinci. Semakin banyak di posisi di sini berarti nanti semakin orang akan memahami betul hasil observasinya. Ini. Sama ketika kalian tadi ngomong jadi konsultan pilkada, jadi di sini diterangkan banyak. Desa A, desa B itu semua dituliskan disebutkan di sini. Soalnya di desa A ada kita mengambil 100 orang, yang 10 orang tidak mengenal, yang 50 sudah mengenal, yang sisanya tidak tahu atau tidak. Jadi dirinci. Jadi orang akan ketika membaca lebih detail. Akhirnya yang terakhir menjadi deskripsi apa manfaat tadi itu. Akhirnya dari sini bisa ditarik ke sini. Misalnya memberikan manfaat besar bagi warga sekolah. Warga sekolah itu kan bisa dulu bisa santri dan
Mas ketika nanti kita akan mendiskusikan sebuah itu mendistribusikan hasil observasi. Jadi tingkat seperti ini. Kita latihan. Ya. Kalau kalian mendetail kita belum. Kalau kita tekankan mendetail karena masih pemula, paling ingin ada tidak perangkat. Itu ada tidak perangkat. Ya. Apa itu tidak perangkat ini? Apa itu misalnya ruang TU? Apa itu ruang TU? Bagaimana kondisinya? Apa saja yang ada? Apa saja fungsinya? Sebetulnya tidak pertanyaan itu yang kita jawab. Ya. Itu kita dalam materi hari ini. Ya. Kalian nanti coba amati salah satu ruang kita. Cuma kita enggak akan ke sana. Ya. Kita enggak akan ke sana. Nanti misalkan lebih jauh kita habis. Ada ruang, mungkin ada ruang lab perawatan, ruang TU, ruang olahraga, dan ruang aula pertemuan. Juga kita buat apa sedangkan dengan mengikuti ya seperti ini ya. Secara tadi pada pertama apa itu ruang TU, yang kedua bagaimana kondisinya, apa saja yang ada, terus siap? Siap ya? Oke, ini berarti ya. Berarti nanti kita akan membuat laporan observasi secara tertulis. Pernah senam jari pernah belum? Atau berdiri cetak bilangan tuh? Pernah gimana? Ayo berdiri. Setelah nanti kita akan pembagian kelompok ya. Yes. Berdiri pegang budaya kancane dewi-dewi jadi. Ayo. Kayak kok berdiri di belakang. Ayo. Ada kok ada kanan gerak kanan. Sekarang tangannya di depan singkai di diri. Kita dulu kita bikin terus enggak terus itu kali ada begini. Oke, saya kan sinto belum. Oke. Sudah siap? Kita tutup 1 2 3 temannya. Di duluan kan enggak apa-apa. Dengan tuh terserah dipijiti atau dijimiti ya. Apa jangan udah balik kanan ya. Siap 1 2 3. Ini bacanya. Jangan dulu. Sekarang langsung pembagian kelompok saja. Berhitung 1 sampai 4 dari sini. Sini ya. 1 2 3 aja. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Oke, berarti yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1. Berarti ada 3, ada 4. 1 ada tinggi, ada tinggi. Nah yuk. 1 mana? 1 sana. Ya. 1 2 3 4. Jadi ada 4 kelompok. Ada yang 3, ada yang 4. Digabung aja posisi kelompok. Berarti ini itu ada kelompok. 1 bangku. Ya, 1 meja bisa 3 kursi.
Nomor 2, 3. Kirim Pak. Berarti nomor 1 mengamati apa ini? Magnet. Tidak. Tolong. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 2 magnet U. Nomor 2. Sekarang nomor 3. Ini 3. Terus terakhir aula. Belum perhatikan dulu ya. Berarti nanti masing-masing kelompok ya membuat teks berdasarkan foto yang kalian terima. Ya, seolah-olah kalian sudah ke ruangan itu. Itu kan kita sehari-hari sudah ke sana. Ya, ada ruang TU, ada ruang aula, ada tiga dan lain-lain. Intinya ada 3 poin. Apa itu ruang TU? Apa itu ruangnya? Itu disebutkan. Terus ada bagian, ada manfaat. Pelan-pelan saja, tidak usah gusar-gusur, didiskusikan, ya, didiskusikan. Paling tidak nanti kita ada waktu 20 menit ya membuat. Nanti kalian tidak usah terlalu buru-buru. Kalian bisa mendiskusi, menuliskan gambaran secara umum observasi ruangan yang kalian terima itu. Ada pertanyaan? Itu gimana? Kemudian nanti dalam kegiatan ini kalian boleh ya diskusi kalau contohnya yang tidak boleh elelan atau pendapat. Contohnya gini. Ada kursi roda, kita kan ekonomi kursinya 2 roda atau 3, misalnya di ruang di lab perawatan di sana ada 2 kursi ini kita foto 1 ngomong 2 fokus nih foto ya setelah makanya kita tahu ya. Karena ini faktual, nanti kita faktual, tapi waktu kita amati ya, kita mana-mana kita amati foto itu. Ini namanya faktual. Foto kemarin ada, itu nanti bagian foto itu. Sama juga ini aula, ada kursinya, ada kelas, ada gitarnya. Ya, ini kita ngomong faktual berdasarkan kita waktu amati. Kita waktu ngamati, jangan nanti masuk di dalam pendapat tadi. Kemarin ada dapatnya ada benar salah tidak masalah, yang penting kalian hari ini mencoba mendiskusikan, mengobservasi, pengamatan terkait dengan kehidupan. Oke, silakan dikerjakan, tidak usah bingung, ya dikerjakan. Sebisanya saja dulu. Kita nanti kembali ke pertemuan berikutnya.
Tidak usah terburu-buru ya. Bisa terburu-buru diskusikan. Waktu sudah kemarin, tidak usah terburu-buru. Tidak usah ya, diamati dulu. Nanti ya di
presentasikan maju per kelompok. Bisa dibaca. Nanti kalau bisa saya foto dan saya tampilkan di depan kita berjalan. Jadi kalau kalian mau membaca atau kalian tidak bisa melihat, kita foto tulisan kalian. Karena bukan di sini bahasanya bagaimana. Latihan. Mengamatinya agak detail ya. Sebenarnya kalau layak ini perawatan, kalian menyampaikan apa makanya apa. Tapi di dalam itu kita belajar ya. Saya nggak mau salahnya. Tapi nanti kita belajar misalnya catnya warna hijau, ada lampu, ada bednya. Yang bahasa kalian dulu. Terus sebisanya kita latihan. Nanti hasil kalian nanti kita foto ada di sini ya. Biar kalian teman-teman nanti saling mengoreksi.
kesulitan? Ada ya? Lagi selesai.
35 menit lagi persiapan ya. Nanti kita presentasikan saja. Nanti dua anak di depan. Nomor 1. Nanti kita tampilkan di sini ya. Saya foto nanti saya ambilkan. Kita tahu kita sedikit berani. Jelas. Mana yang pertama? Nanti aja ya, belum tentu ya. Terus aja ya. Diacak ya, majunya. Nggak harus pakai satu juga. Betul deh. Ya, belum. Gimana? Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Nomor 4, siapa dulu? Persiapan dulu.
maju. Bulan ya. Kelihatan nggak nih? Oke, ya. Ini keempat. Ini. Salam, nomornya berapa, anggotanya siapa saja. Saya akan menyampaikan observasi terkait kelompok. Bila ini merupakan salah satu aktivitas penting di lingkungan sekolah ini saya cukup puas dengan pandai kami dengan putih dengan kata berwarna dan sesuai dengan situasinya. Sudah. Berarti di deskripsinya Pak, manfaat untuk apa saja? Punya berapa? Ya, tapi terakhir selain itu di bagian atas juga terdapat kipas angin yang AC. Itu dikurangi dalam tabung terdapat pula berapa foto dekat tabung untuk tempat duduk atau masyarakat. Sangat bagus untuk berbagai kegiatan ini ya. Yang dimasuk deskripsi manfaat nah di bagian akhir ya. Ini sederhana. Walaupun di sekolah belum detail, tidak masalah. Kita nanti kan konsultasinya detail, tapi secara umum kalau sudah benar, sudah sesuai dengan observasi yang dengan keuangan. Aku buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi
Bella, Nina, Elvira, dan Intan. Kami akan menyampaikan teks laporan hasil observasi ruang tata usaha. Ruang TU berfungsi sebagai pusat administrasi sekolah. Di dalamnya terdapat meja panjang yang dilengkapi dengan komputer, printer, dan perlengkapan kerja lainnya. Suasana ruangan cukup rapi, meskipun terdapat kabel-kabel yang masih menggantung di meja kerja. Di bagian samping ruangan terdapat lemari arsip yang berisi maps dan dokumen penting sekolah. Dokumen tersebut disusun rapi dalam order bergambar sehingga memudahkan pegawai dalam mencari data. Peralatan tulis, kertas, dan perlengkapan kantor lainnya juga bersedia di meja. Secara umum, ruang TU ini mendukung kelancaran kegiatan administrasi sekolah. Meskipun sederhana, ruangan ini sudah memadai untuk menunjang aktivitas pengolahan data, surat menyurat, serta pelayanan kepada guru, santri maupun tamu sekolah. Ya. Dari teksnya kalau sudah mewakili mendeskripsikan observasi dari ruangan itu. Mau saya tampilkan teksnya kalau sama. Jadi walaupun tadi kalian menambahkan pendapat ya, pendapat di yang akhir ruangan ini sudah bagus atau sudah bisa digunakan insentif dengan kondisi untuk melayani santri itu. Kalau kalimatnya deskriptif ada nggak kira-kira di situ? Itu adalah itu ya ceritanya ya. Ceritanya yang ruang itu kalimat deskripsi. Berapa tadi itu lah? Itu. Ada kalimat kabel yang masih belum terkoneksi. Ini masih meskipun terlihat kabel-kabel yang masih menggantung di meja kerja. Nah, ya ini fakta ya, fakta karena terlihat jelas di sini ini kabel-kabelnya tidak tertata. Walaupun ada juga ini sebetulnya fungsinya sudah di tempat tapi belum dilakukan. Ya. Fakta tapi juga untuk pendapat untuk merapikan. Ada tanyakan? Namanya? Tidak. Ya. Oke, untuk Masih sekian dari kami. Berada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. olahraga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil observasi gedung olahraga bulu tangkis. Kami terdiri dari 3 orang, ada Firindra, Nuraini, sama Catherine. Lapangan bulu tangkis 3. Lapangan ini menjadi salah satu fasilitas olahraga bagi sambil lantai lapangan dibatasi dengan puskes dan permainan. Pencahayaan ruangan cukup baik dan adanya lampu di bagian atas. Meskipun di beberapa bagian agak teduh. Pada foto terlihat beberapa santri sedang bermain bulu tangkis dengan antusias. Ruangan ini memiliki fasilitas tersediakan dari melengkapi tirai bulu tangkis. Selain itu, dinding ruangan dicat dengan warna biru sehingga memberikan kesan sadar. Dengan adanya fasilitas ini, santri dapat mengembangkan penampilan olahraga sekaligus menjaga kesehatan. Lapangan bulu tangkis ini bukan hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga melatih sportivitas bersama dan hubungan santri. Bentar, ada koreksi sebentar ya, biar kalian paham. Di situ ada beberapa santri sedang bermain bulu tangkis.
bisa disebutkan ya. Berarti tadi beberapa menjadi ada 4 santri yang bermain secara antusias. Kayak apa ya? Apa? Tadi masih berupa pendapat. Sudah. Ya. Jadi kita ngomong beberapa santri bermain antusias. Ya. Tapi di gambar ini ada 4. Lebih baiknya tidak ngomong beberapa, tapi ngomong ada 4 santri yang bermain antusias di ya, seperti saya di apa itu ya kita observasi biasanya kadang-kadang kan kita sering ngomong pendapat beberapa kan belum jelas itu teman. Oke, itu proyeknya untuk olahraga. Untuk Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan ya. Maju. Nomor 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Naila, dan Fatia. Ruang praktek perawatan. Ruangan ini dilengkapi dengan beberapa tempat duduk pasien, kursi roda, dan peralatan medis sederhana. Ruangan ini dicat dengan warna hijau muda sehingga memberikan suasana tenang dan nyaman. Pada gambar terlihat santri sedang mempraktekkan perawat pasien, mulai dari merapikan tempat tidur hingga mendampingi pasien yang sedang berbaring. Perlengkapan seperti infus pen dan tirai pembatas juga tersedia, menambahkan kesan realistis dalam praktek keperawatan. Secara keseluruhan, ruangan praktek ini memberikan kesempatan bagi santri untuk mengasah keterampilan keperawatan secara langsung. Dengan fasilitas yang tersedia, santri dapat belajar lebih efektif dalam menghadapi situasi yang nyata di dunia kerja. Ya cukup ya untuk ruangan perawatan. Kalau sudah sesuai dengan gambarnya, sudah saya samakan dengan gambarnya. Ini ya, ya, ayo baca. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya harapkan ya, jadi setiap ruang bisa kalian observasi. Jadi yang kalian tulis tadi itu juga bisa untuk melaporkan. Misalnya ketika kalian ngomong ruangan keperawatan, ketika kalian kelas 3 MTS putih, ruang lab seperti apa, kalian bisa terangkan. Ya, itu dalam ini nanti dari hasil kalian, ya dari hasil kalian yang kalian presentasikan itu sudah luar biasa. Insya Allah untuk kedepannya kita memperdalam lagi, bisa nanti setelah observasi menjadi penelitian. Karena nanti di kelas 11 akhir sudah kedua, bahkan dengan kelas 12 nanti ada pembuatan proposal penelitian. Ya. Itu nanti lebih mendalam lagi,
detail sehingga hasilnya nanti orang itu bisa akan memahami setelah menyeluruh. Oh, Darussalam itu punya aula-aula seperti apa? Terus komplek komputernya SMK seperti apa? Itulah yang kita bisa kalian lihat. Jadi di sini kita akan mengetahui, sekali lagi kita akan mengetahui secara menyeluruh bahwa observasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti dalam perjalanan, walaupun kalian secara lisan kalian itu bisa menyampaikan observasi itu kepada pihak lain dengan fakta. Misalnya hari ini pembelajaran bagian lewat, berarti itu faktanya seperti ini disampaikan. Terus observasi ini dalam sehari-hari lagi kalian bisa untuk masuk dunia kerja. Ya. Saya kadang-kadang nggak suka ketika menerangkan bahasa Indonesia terus untuk apa kita pelajari belajar. Kalau kita nggak mau mengarahkan nanti fungsinya atau bahkan manfaatnya dalam dunia sehari-hari. Itu kita lagi merefleksi bahwa observasi ini sangat penting dalam sehari-hari, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nanti kalau kalian sudah kelompok dalam observasi, penelitian dan lain-lain, ya, nanti bisa menjadi sarana kalian menjemput atau mencari rezeki. Jadi bahasa Indonesia observasi, eksplanasi, studi itu apa sebenarnya? Apa dipelajari ya? Jadi itu semua nanti dalam sehari ini bisa kita gunakan. Kita mau belajar di sana, kita belajar di berjalan. Jadi nanti sebetulnya keterampilan bahasa Indonesia sangat luar biasa. Dan sehari-hari kita gunakan, kita maksimalkan. Sekali lagi kita latihan menyampaikan fakta. Saya sudah ngomong sejak awal bahwa fakta ini dan opini kadang-kadang orang lebih percaya fakta. Itu percaya opini. Kenapa? Saya ulangi lagi, fakta ini satu kali disampaikan dan pendapat 100 kali disampaikan orang akan percaya pendapat. Tidak boleh jajah. Sudah, maka situasi kita menjadi rancu, menjadi kadang dengan teman besar kita, misalnya tadi observasi kita ngomong ketika ada teman kita, ada contohnya teman kita sadarnya hilang. Ada yang hilang, terus pendapatnya tadi anak kayak gini loh, tadi berdiri di sana dekat saya dulu, akhirnya dia ambil. Kalau itu bisa dibicarakan ke teman yang lain, dibicarakan ke teman yang lain. Berapa? Faktanya dia nggak apa-apain, hanya duduk diam, kebetulan sadarnya hilang. Tapi pendapat disampaikan terus akhirnya karena observasi ini. Ketika kita ngomong observasi ini hanya beberapa pendapat, itu bukan observasi yang benar. Ya, bukan observasi. Bahkan nanti bisa fatal menjadi fitnah. Maka ketika nanti kalian duduk ke observasi, pengamatan, kalian bisa menyampaikan secara real fakta dan data. Data ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sekali lagi kita meredam konflik, meredam ketegangan dalam keseharian kita, kalau tidur, kalau di asrama, kalau di kelas. Makanya kita belajar menyusun teks secara faktual, secara objektif itu dilatih untuk menyampaikan sesuatu itu walaupun pahit, walaupun menyakitkan, ya harus kita sampaikan. Tidak usah pakai pendapat itu di itulah salah satu kita dalam sehari-hari. Dan ya mungkin ada nggak kesulitan dalam menyusun jelas ya. Kadang kita itu
kalian nanti dalam sehari-hari bisa menyampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta dan realita. Tetapi dalam kutip ketika fakta ini berdampak luar biasa, ya berdampak luar biasa, bisa jadi ini nanti kita pinter dulu, ya jangan langsung disampaikan ke publik, itu bahaya. Kalau kita ngomong fakta yang betul, kita lihat menurutnya. Itu ya dalam keseharian. Kalau nanti minggu pertemuan berikutnya kita bisa menyampaikan lagi bahwa bisa mengobservasi asrama kalian, observasi lingkungan di ketika makan siang di pondok, itu nanti bisa dengan observasi kita ya. Minggu depan kita bertemu lagi, lebih mendalam lagi secara observasi ini, nanti kita lebih dalam lagi, kita pelajari unsur-unsur bahasanya yang lebih dalam lagi, bahasa kalimat efektif dan lain-lain, dan nanti lebih efektif lagi kita dalam